nanti pengertian dari akuntansi ini. Nanti akuntansi ya. Coba kalian bikin berkelompok dulu. Yang ini dua. Contohnya tadi itu buku sudah jelaskan dong. Tentang pengertiannya saya tadi buku sudah jelaskan. Ini contohnya cara kita mau kredit mobil atau mau kredit uang di bank. Ini contohnya dalam bentuk pembukuan kartu utang dalam suatu perusahaan. Ini baru itu ada kode serinya. Ada tidak kalau kalian mau belanja sesuatu? Ada tidak kode serinya? Kode barang ada kan tidak? Ada kalau setiap barang yang kita mau belanja itu ada kode serinya. Jadi setiap pembukuan itu di buku kartu piutang itu kita harus catat nomor serinya apa. Ya, itu tugas akuntansi, dia mencatat nomor serinya supaya tahu oh iya satu unit mobil atau kulkas. Misalnya kode serinya 3002. Ya, itu tugas akuntansi, dia harus mencatat kode serinya. Ya, supaya perusahaan itu tidak bangkrut. Satu kulkas saja mereka rugi. Ya. Bisa mengerti? Jadi setiap barang ada nomor serinya. Tanggal berapa? Iya, tanggal 1. Bulan berapa kemarin? 2022. Nomor serinya apa? Ya, contohnya ibu guru kasih contoh satu ya. Contohnya tadi Aldo, dia mau beli suatu barang namanya mobil ya atau televisi saja lah. Tadi kan kita kan sudah jelaskan tentang mobil, sekarang televisi. Nah, nomor seri atau barang bukti berapa di situ? Tadi sudah dijelaskan tadi yang dalam itu berapa? Di dalam buku itu ada apa saja tadi tuh? Keterangannya apa di sini? Penjualan kredit. Penjualan kredit. Jadi mereka harus mempunyai buku utang di sini, pembukuan. Itu adalah tugas akuntansi. Mereka harus mencatat atau merekod semua buku laporannya semua. Ya, mereka harus menyimpan suatu dokumen atau suatu file untuk mencatat hasil penjualan satu hari. Bisa mengerti? Yang contohnya tadi Aldo dia belanja tanggal 1. Dia mau belanja, dia pergi ke suatu perusahaan yaitu PT Abadi. Si Aldo ini dia mau belanja apa? Waktu dia mau belanja mobil ya atau televisi saja yang ringan-ringan saja yang televisi. Nah, si Aldo ini dia pergi belanja dari mulai dari tanggal 1 bulan 3 tahun 2022. PC-nya ini namanya kode bukti ya. Kode barangnya. Dalam keterangannya yaitu kreditnya. Batas kreditnya ada kan tidak di situ? Di dalam tadi. Ada tidak? Kalau debitnya ada kan tidak? Berapa debitnya di situ? 1 juta. Ya? 1 juta. 1 juta debitnya ya. Kalau kreditnya ada kan tidak? Tidak ada. Di dalam saldonya? Saldo debitnya ada kan tidak? 1 juta. Ya berapa? 1 juta. 1 juta.
2022. Tanggal 26 Maret. Tanggal 2 Maret. Kode barangnya berapa? MK 001. Apa? MK 001. Ke 001. Dan keterangannya? Keterangannya apa? Rektur penjualan. Satu ke penjualan. Ya. Nah, di dalam mutasinya ada debitnya. Debitnya ada atau tidak di situ? Ya. Tidak ada. Saldonya kredit atau tidak? 75 juta. 75. Di sini. Masuk. Debitnya ada atau tidak? Saldonya. Ada. Berapa debitnya? 95.000 atau berapa? 900. Kreditnya ada atau tidak? Tidak. Tidak ada. Jadi si Aldo ini dia tidak kredit, dia hanya debitnya di dengan 75.000 dengan 925.000. Tanggal berapa lagi? Tanggal Oh, 6 Maret. tanggal 6 Maret tahun 2022 juga. Kode barangnya DKM. nomor apa? Tidak ada. M saja. Keterangannya Pelunasan piutang. si Aldo ini dia mau lunasan. Karena Aldo ini dia kan kredit mobil apa? Televisi dengan harga 2 juta. Nah, tapi uang debitnya ada. Debitnya itu 1 juta. Dia hanya uang, maksudnya uang debitnya itu berapa? Iya, nominal angka uang. Kalau kreditnya apa? Iya, itu menambah nominal uangnya. Kalau debit itu mengurangi angka nominal, ya. Kalau kredit itu menambah, berarti kita jumlahkan berapa jumlahnya. Kalau debitnya kita mengurangi atau uang DP-nya berapa, ya. Oke, sudah. Jadi berapa di sini? Tidak ada. Ini 975.000. di sini Tidak ada. kreditnya. Ya, sudah mengerti di sini? Sudah. Jadi kalau kalian sudah mengerti cara pembukuan kayak begini, nanti kalau kalian di lapangan nanti ada seperti kayak begini, nanti kalian kerjakan juga kayak begini, contohnya kayak begini. Kalau debit dengan kredit itu beda. Kalau debit itu mengurangi dominan uang. Kalau kredit menambah dominan uang, ya. Bisa mengerti? Sudah. Sekarang Ibu Guru akan kasih kalian tugas. Yang penting kalian ingat berkelompok ya. Nih. Nanti dulu saja satu soal saja. Ada waktunya. Dulu satu soal saja. Terus banyak-banyak. Ada berapa itu banyak gurunya satu. Sudah di sini?
Akuntansi keuangan adalah bagian-bagian akuntansi yang menyangkut penyusunan laporan keuangan itu, ya. Itu adalah pengertian dari akuntansi. Nah, di dalam suatu perusahaan, ya, yang punya perusahaan, yang punya PT atau yang punya saham, mereka sudah mendirikan suatu ia mempunyai suatu perusahaan yang bertujuan tentang menjual mobil, ya, contohnya mobil. Nah, contohnya di PT Aset Abadi. Nah, PT Aset Abadi itu kan punya PT, ya, suatu perusahaan. Jadi di dalam suatu perusahaan itu ada namanya tugas akuntansi dengan akuntansi keuangan. Ya, itu tugasnya mereka. Ya, dalam suatu perusahaan itu ada mereka menjual produk-produk tentang mobil. Apa saja yang dijual di dalam perusahaan, apa saja produk-produknya, apa saja? Hah? Mobil, terus apa lagi? Iya, motor, terus apa lagi? Iya, batu juga ada, terus apa lagi? Kulkas, TV juga. Itu contohnya, ya. Nah, di dalam suatu perusahaan itu mereka menjual beberapa merek mereka jual. Tapi Ibu Guru hanya ambil satu contoh, yaitu dalam suatu perusahaan, satu contoh yaitu PT Aset Abadi. Mereka menjual suatu mobil. Nah, mobil itu mereka harus pasarkan bagaimana caranya punya perusahaan itu harus apa? Pasarkan kepada pembeli, ya, supaya mereka berminat. Oh iya, mobil ini bagus. Bagaimana caranya kita pasarkan? Dalam satu lingkup perusahaan itu kita harus kerjasama dengan bagian akuntansinya, ya. Bisa mengerti? Ya. Di dalam perusahaan itu kita harus apa? Membuat suatu PT yang harus kita supaya mobil itu supaya laku, ya. Bagaimana caranya? Kita harus pasarkan ke orang-orang supaya oh ini mobil ini bagus, ya. Nanti tujuannya nanti ada, bagian transaksinya nanti ada. Misalnya contohnya, siapa nama ini? Siapa? Aldo. Ya, Aldo. Contohnya Aldo. Aldo ini dia mau beli mobil, tapi bagaimana caranya si penjual ini bagaimana caranya dia pasarkan ke Aldo, ya. Nah, misalnya Aldo tanya, Bu, ini mobilnya bagaimana, bagus atau tidak, ya. Jadi bagian kalau si Aldo
juga semua laporan-laporan keuangan yang harus kita catat juga, ya. Di dalam perusahaan itu, bagaimana caranya barangnya cepat laku atau bagaimana caranya supaya perusahaan itu tidak akan bangkrut. Nah, tugas akuntansi itu dia harus teliti betul-betul mencatat semua laporan-laporannya. Satu mobil saja kalau mereka tidak catat, perusahaan itu akan bangkrut. Yang mereka merasa rugi. Ruginya berapa? 300 juta. Ya. Jadi itu kita harus bagian akuntansi harus teliti. Kita harus teliti mencatat bagian laporannya, ya. Setiap ada mobil yang laku, kita harus catat. Bagian-bagian yang bagian kredit juga kita harus catat, itu tujuan bagian akuntansi. Ya. Bagian pemasarannya bisa mengerti. Kalau mengelompokkan itu hampir sama dengan mengidentifikasikan dengan mencatat juga, ya. Di dalam satu perusahaan itu, misalnya mobilnya dalam 1 tahun ini. Nah, dalam 1 tahun ini dia harus melihat, oh, dalam tahun ini saya merasa rugi. Bagaimana caranya supaya mobil saya ini cepat laku, ya. Jadi seorang bos harus teliti baik-baik melihat laporan-laporan keuangannya. Di mana ada kesalahannya, apakah bagian akuntansi itu tulis atau tidak, teliti atau tidak. Jadi seorang bos harus meneliti juga bagian laporannya juga. Satu mobil saja itu mereka merasa rugi, ya. Makanya dari itu tujuan akuntansi itu dia harus mencatat semua laporan-laporannya untuk mengelompokkan, ya, supaya harus bisa bedakan, oh iya mobil ini bisa rasa rugi. Nanti seorang bos akan mendisuruh bagian akuntansinya, ini bagaimana caranya Bu, kok bisa ini tahun ini bisa bangkrut. Jadi seorang bos harus menegur bagian akuntansinya supaya akuntansi ini betul-betul teliti dalam penjualan mobil dalam 1 hari berapa, supaya dalam 1 tahun tidak dirugikan, ya. Bisa mengerti? Nah, itu namanya mengelompokkan. Jadi kita harus bedakan, oh ini 1 hari mobil saya laku cuma 10 unit. Mungkin 1 hari mungkin mobil saya tidak laku, cuma satunya laku 1 hari cuma 1 mobil. Ya, jadi kalian harus mengelompokkan, harus membedakan yang mana yang belum 1 bulan, 1 hari ini berapa yang laku, yang berapa yang belum laku. Bisa paham? Bagian keresahan itu sama dengan mencatat, mengidentifikasi dengan mengelompokkan, itu sama saja. Semua akun ini, ya, kita harus kuasai, kita harus kuasai dalam akuntansi keuangannya. Karena semua yang mencatat itu, semua akun-akun itu kita harus susun laporan-laporan keuangannya, ya, supaya bagaimana perusahaan itu tidak akan terjadi kegagalan lagi. Bisa mengerti? Nah, jadi itu namanya pengertian akuntansi. Dasarnya saja buku jelasan akuntansi. Nah, di dalam akuntansi itu kita harus betul-betul mengerti namanya bagi mencatat. Nah, di dalam suatu perusahaan itu ada mereka buat suatu pembukuan, ya. Contohnya buku. Di dalam pembukuan ini mereka catat tersendiri buku utang yang sini. Setiap pembelian mereka catat di sini. Itu namanya buku kartu utang. Bisa mengerti? Buku kartu utang. Kartu utang adalah laporan apa? Hah?
Itu namanya kartu piutang ya. Kalau kartu piutang dengan utang itu beda. Utang juga beda. Kalau kartu utang adalah akuntansi yang berisi mutasi nilai yang piutang suatu perusahaan ke kliennya ya. Nah, suatu perusahaan yang di kliennya. Misalnya ada perusahaan lain mereka harus kerjasama. Yang cuma kabari tapi masih ada perusahaan lagi dia kerjasama sama di luar Jakarta sana. Ya. Jadi mereka harus kerjasama. Itu namanya klien ya. Jadi suatu perusahaan itu kita harus kerjasama supaya kita harus mengambil barang mereka dari sana ya sebagai terutang. Misalnya PT Hasrat Abadi mereka kerjasama sama PT Abadi PT Justi contohnya saja ya PT Justi di luar sana. Nah, mereka harus kerjasama kliennya supaya mereka saling memberikan produk-produk mereka di dalam suatu perusahaan mereka. Itu di dalam suatu perusahaan itu mereka harus bikin suatu pembukuan juga, ya. Suatu pembukuan itu mereka harus catat PT Justi mereka menyerahkan 100 mobil unit ke PT Abadi. Mereka harus catat semua nilai mobilnya berapa supaya PT Asal Abadi itu tidak merasa dirugikan sama PT Justi. Jadi mereka harus kerjasama PT itu, ya. Makanya tujuan akuntansi itu mereka harus meneliti pembelian itu. Mereka harus mencatat semua buku-buku laporannya, keluar masuknya mobil, ya. Mereka harus catat berapa PT Justi kasih, berapa unit, ya. Itu tugas akuntansi. Bisa mengerti? Nah, itu kita sudah masuk di kartu utang. Nah, kalau utang itu berupa suatu pinjam yang berupa uang atau benda. Ya, kalian sudah tahu kan suatu pinjam utang itu. Kalian sudah mengerti namanya utang itu seperti apa? Ada yang berupa benda, ada yang berupa uang. Kalau uang itu kita harus secara kredit di bank. Ya, kalau benda kita secara kredit. Ya, kayak macam mobil. Nah, itu namanya beda. Itu namanya kita berutang, ya. Bisa mengerti? Kalau berupa uang, kita harus berurusan dengan bank. Berarti kita harus kredit. Itu namanya utang. Tapi kalau kita berurusan berupa benda, berarti contohnya apa? Benda apa? Mobil ya tadi kan. Nah, kita berurusan dengan bagian benda yang kita harus ambil dealernya ya. Nah, itu namanya utang. Bisa mengerti? Suatu pinjam berupa uang dengan benda. Kalau uang kan di bank, kalau benda berupa mobil, ya suatu perusahaan yang kita berutang. Bisa mengerti? Nah, kita masuk di mencatat mutasi utang. Nah, kalau mutasi utang itu apa? Kita mencetak laporan dalam bentuk rekap, ya. Ya, dalam rekap itu contohnya kayak begini ya. Dalam rekap ini semua laporan-laporan itu kalian harus rekap semua. Kalian harus simpan filenya di dalam. Satu unit mobil satu hari saja hilang, itu didenda sama punya perusahaan. Karena perusahaan itu nanti tidak mau dirugikan. Jadi nanti bagian akuntansi yang bertanggung jawab. Kalau satu mobil unit saja kita lalai, perusahaan itu akan rugi. Jadi makanya kita bikin suatu mutasi utang, yaitu dalam bentuk rekap. Dalam rekap itu, dalam file itu kita catat semua di dalam filenya itu. Jadi jangan sampai file itu hilang, ya. Karena kita harus hitung berapa dalam tahun ini yang laku mobil dan berapa kerugiannya, berapa untungnya, begitu. Jadi kita harus simpan file ini di dalam satu dokumen. Bisa mengerti? Nah, itu namanya mutasi utang. Nanti Ibu Guru buka
sini. Tapi Ibu Guru jelaskan dulu nanti tentang kartu utang nanti. Sekarang masuk di mencatat transaksi utang yang lancar. Mencatat utang yang lancar itu yang bagaimana? Kita harus mencatat semua transaksinya, ya. Kita harus mencatat dari transaksi seperti uang, ya. Kalau kita mau kredit, uang itu kita harus berurusan sama bagian customer, ya. Bagian customer itu dia harus mencatat transaksinya yang kita mau ambil kredit uang, bisa. Nanti bagian customer itu dia tanya, nanti customer yang kasih tahu, nanti ibu siapkan KTP atau apa saja. Itu tugas bagian customer untuk kita bertransaksi sama bank, bisa mengerti? Yang kita mau kredit berupa uang, bisa. Jadi nanti bagian customer bank itu nanti mereka mencatat transaksinya nanti di dalam pembukuan mereka sebagai laporannya mereka nanti, bisa mengerti? Itu namanya mencatat transaksi lancar utang. Nah, sekarang masuk di mencatat bagian prosedur pencatatan utang. Nah, itu yang tadi yang Ibu Guru jelaskan tadi. Kita mencatat semua prosedurnya apa saja yang kita perlukan, prosedurnya mulai dari transaksi yang customer kasih ke kita. Dan itu yang harus kita siapkan prosedur apa saja. Ya, contohnya kayak macam KTP atau kartu keluarga yang harus kita kasih ke bank untuk berurusan dengan kredit uang bank. Ya, itulah namanya kita prosedur pencatatan utang lancar, ya. Itu adalah tugas dari bank untuk mencatat laporan-laporan yang kita mau kredit. Bisa mengerti? Nah, di sini ada contohnya kartu utang, di sini ada. Mau salah terdengar terus saja. Jadi tadi kan kalian sudah tahu namanya akuntansi keuangan. Jadi nanti sampai di rumah nanti kalian pelajarin di YouTube tentang kartu utang, ya, supaya kalian bisa memahami lagi. Jadi Ibu Guru hanya mengingatkan bagaimana caranya kita berakuntansi yang seperti apa.